ada Bang Zaki di sini, mungkin banyak juga penggemar timnas kita yang bertanya-tanya nih, apa sebenarnya yang terjadi sama Mathew Baker, Bang? Memang di posisi Mathew Baker juga persaingannya sangat ketat. Mathew harus bersaing dengan tadi nama-nama seperti Donitri, Iqbal. Patrick Kluivert kan selama ini gonjang-ganjing Sintayong. Pengen tahu nih pelatih barunya seperti apa sih? Ternyata ya auranya emang kelihatan bintang ya. Apalagi Patrick kan sudah bercerita dia kalau nanti jadi sampai 4 tahun, dia kan punya 2 fase tuh kan. Satu waktu kita pasti bermain di Piala Dunia. Amin, pasti, Amin. very soon. Hai teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella Sisterina, Mas Sabto Haryo, dan hari ini ada tamu spesial yaitu manajer Timnas U20 kita, ada Bang Ahmed Zaki. Hai Bang. Selamat siang. Apa kabar Bang Zaki? Alhamdulillah. Terima kasih udah datang ke sini, udah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol di Tiki Taka. Nah, hari ini kita akan bahas tentunya seputar Timnas U20 kita karena ada Bang Zaki di sini, dan nantinya Timnas U20 akan berpartisipasi di Piala Asia U20 yang akan diadakan di China nanti. Tapi sebelumnya mereka akan menjalankan mini turnamen dulu nih di ajang Mandiri 20 Challenge Series 2025 di tanggal 24 sampai 31 Januari nanti, dan di sana mereka akan melawan Yordania, Suriah dan juga India. Nah, pertama-tama Bang Zaki, gimana nih persiapan Timnas U20 kita sejauh ini? Persiapan alhamdulillah sekarang sudah mulai mengerucut dari 39 pemain menjadi 29 pemain sekarang yang dibawa ke Sidoarjo atau ke Surabaya ya, karena kita home base-nya di Surabaya. Kemudian dari 29 ini juga nanti akan melakukan seleksi sebelum dikerucutkan menjadi 25. 25, okay. Dan itu sebelum berangkat ke Shenzhen, China. Nah, mini turnamen ini akan menjadi ajang untuk persiapan akhir kita menjelang Piala Asia nanti. Kita tahu tim ini kan juga sudah terbentuk cukup lama ya, setahun lebih. Kemudian kita sudah ikut beberapa turnamen-turnamen kecil sampai dengan penyisian Piala Asia kemarin. Dan kita lolos sekarang main di Piala Asia. Jadi doakan saja, mudah-mudahan kita bisa tembus semifinal 4 besar dan langsung ke Piala Dunia di Chili nanti. Amin, pasti kita semua doain sebagai pecinta sepak bola. Kelompok umur, kelompok timnas, pokoknya kita selalu doain semua. Nah, dari PSSI sendiri sebenarnya ada target khusus nggak sih, Bang? Untuk Piala Asia ini targetnya kita lolos ke 8 besar terlebih dahulu. Jadi peringkat 2 grup ya. Dan nanti kita lihat peluang kita, karena di Piala Asia ini juga tidak mudah. Kita satu grup dengan Yaman, Iran, dan Uzbekistan. Nah, ini tantangannya sangat besar sekali. Karena semua tim juga mempersiapkan dengan baik ya, apalagi Uzbekistan kan kita juga tahu sudah beberapa tahun tim ini juga dipersiapkan, termasuk Yaman dan Iran juga. Jadi ini challenge yang sangat luar biasa sekali bagi Timnas U20 kita. Tapi saya yakin mudah-mudahan dengan persiapan kita, kemudian komposisi pemain ya, dan juga dipimpin oleh Coach Indra Safri dengan seluruh asisten pelatihnya, tim kita mudah-mudahan bisa berbuat banyak nanti di Piala Asia. Kalau Mas Sabto sendiri ngelihatnya gimana dari komposisi yang udah kita punya, terus persiapan sejauh ini, dari target PSSI sendiri, Mas Sabto ngelihatnya gimana? Iya, berarti kan harus lolos grup ya, peringkat 1 dan 2. Emang kita bicara 16 tim, berarti 16 tim terbaik yang ada di Asia di usia U20. Kita sempat ada di situ ketika kita ke Uzbekistan, pada saat itu kita kalah sama Irak. Kita imbang lawan Uzbekistan, dan 2 tim itu yang sampai ke final. Artinya kita ada di grup neraka pada saat itu ya. Mungkin sekarang komparasinya juga mirip-mirip juga. Mirip-mirip kita juga. Ada di grup neraka juga, ada Iran di situ. Yaman kita sempat ketemu di kualifikasinya, 1 sama pertandingannya. Lalu Uzbekistan kita tahulah kalau kelas usia ini emang tim yang bagus banget. Kita lihat di U23, kita juga lihat mereka gimana. Kita kesulitan ketika mengalahkan mereka. Kalau kelas usia emang Uzbekistan harus diakui tim yang sangat sulit gitu. Tapi kita pernah mengimbangi mereka 0-0 di rumah mereka di Uzbekistan. Ya harapannya kita bisa memetik hasil yang lumayan lah. Dan saya selalu melihat kalau kita menuju sebuah turnamen, ada uji coba, ada turnamen uji coba, atau kita berkunjung kemana, kan selama ini di era Sintayong kan juga seperti itu ya. Persiapannya kita babak belur, tapi by the time kita masuk turnamennya ternyata lumayan. Nah,
Yang Betul. di Toulon kita kan juga waktu itu bisa dibilang babak belur lah ya di Toulon, tapi kita pasti turnamennya di sini ternyata lumayan gitu. Jadi ya harapannya kita mendapatkan something dari uji coba ini. Kalah nggak apa-apa, tapi kan tim-timnya mirip ya. Yang akan dihadapi nanti di sana adalah tim-tim yang gaya mainnya mirip gitu. Jadi ya apa yang ditargetkan PSSI 8 besar. Kalau Coach Indra sendiri maunya 4 besar ya. Ya, kita juga maunya masuk 4 besar semua. Maunya kita tampil di Piala Dunia itu jelas sebuah pencapaian yang fantastis sih. Harapannya sih kita bisa paling nggak lolos dulu lah dari grup. Oke, tadi Bang Zaki kan udah bilang sekarang pemainnya dikerucutkan jadi 29 pemain. Nah, dari 29 itu kan di sana nggak ada nama tim Gapens dan juga Dion Marks di sana. Nah, apakah ini akan menjadi pengaruh besar nggak buat timnas U20 kita dengan ketidakhadiran mereka? Sebetulnya mereka bisa menjadi opsi untuk memperkuat ya. Tapi saya percaya dengan komposisi yang sekarang pun di setiap lini itu kita sudah memiliki baik pemain intinya maupun cadangannya yang juga tidak berbeda jauh. Artinya di posisi-posisi Dion dan tim ini juga kita sudah mempersiapkan pemain-pemain yang ada. Contohnya Donitri, ya, kemudian juga sisi kiri itu kita ada Tony juga di depan flank. Kalau untuk di back juga kita punya Kadek Arel, ada Mesal, ada Sultan Zaki, ya, ada Buffon, ada Iqbal. Yang memang di klubnya sendiri masing-masing itu diberikan menit bermain yang cukup banyak. Dan ini menjadi pengalaman mereka dalam rangka mempersiapkan baik secara individu, ya, mereka begitu juga dengan mentalnya. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada klub-klub yang pada saat ini mempergunakan banyak sekali pemain-pemain usia muda kita. Dan ini akan memperkaya timnas baik di kelompok umur U20 ataupun U23 nantinya. Ya, mumpung ada Bang Zaki di sini, mungkin banyak juga penggemar timnas kita yang bertanya-tanya nih, apa sebenarnya yang terjadi sama Matthew Baker, Bang? Matthew Baker ini sebetulnya diberikan kesempatan. Ada satu lagi yang dari U17, Evandra. Diberikan kesempatan 2 pemain ini untuk mengikuti proses seleksi di U20. Dan dari 2 ini Matthew Baker yang kemudian dikembalikan ke U17. Evandranya masih ikut di 29 nih. Memang di posisi Matthew Baker juga persaingannya sangat ketat ya. Seperti tadi kalau defender itu udah luar biasa ketatnya. Matthew harus bersaing dengan tadi nama-nama seperti Donitri, Iqbal, Kadek Arel, Buffon. Nah ini tapi paling tidak begini, kami berharap proses selama TC dengan U20 ini akan memperkaya pengalamannya Matthew di U17 nanti. Karena di U17 dia menjadi tulang punggung tim juga. Dan U17-nya akan tampil juga di Piala Asia. Dan U17 akan tampil juga di Piala Asia di Saudi nanti di bulan April. Jadi udah terjawab ya teman Nalar semua, nggak ada konflik apa-apa, udah ada alasannya tersendiri, udah dijawab langsung sama Bang Zaki di sini. Nah, Bang, nanti kan di ajang yang Mandiri Challenge Series itu, yang di Sidoarjo nanti, sebenarnya tujuan utamanya apa sih? Apakah memang mencoba starting 11, pematangan strategi atau gimana? Ya, bukan salah satu. Memang konsepnya kita akan mematangkan tim ini ya. Baik itu strategi maupun juga nanti starting 11-nya. Tapi kita tahu lawan-lawan kita ini kan macam-macam nih ya. Dan kita serahkan kepada Coach Indra nanti hasil analisanya akan seperti apa. Karena ya walaupun tipikalnya sama seperti misalnya Yaman dengan Jordan, kemudian ada Iran dengan di kita ada Suriah juga gitu ya. Walaupun tipikalnya sama. Tapi kan juga individu pemainnya berbeda-beda nih, dengan kemampuan juga yang berbeda-beda. Maka dari itu, turnamen ini sangat penting sekali dalam rangka persiapan final tim yang akan kita bawa ke Piala Asia nanti. Mas Sabto melihatnya sebagai pengamat gimana, Mas? Iya, pasti kan butuh kerangkanya mungkin udah tahu ya. Coach Indra kerangkanya sudah tahu. Tadi Bang Zaki bilang di belakang udah jelas kan Donitri, Iqbal, Kadek itu kan selalu bermain bersama dan selalu terlihat chemistry-nya udah jadi. Mereka tinggal yang sering diganti-ganti kan di depan Tony Firmansyah, di paling depannya Arliansyah atau Ragil mungkin jadi starter, atau Jan Seraben kan butuh komposisi. Berapa kali Coach Indra mencoba untuk
sekali nih nyoba 2 striker langsung nih, Ragil dengan Raven, ternyata bisa works juga, tapi kadang-kadang kurang optimal. Jadi siapa yang akan menjadi starter utamanya itu kan penting juga untuk melihat. Kerangkanya udah jadi, cuman final touch-nya seperti apa. Jadi akan terlihat di 3 pertandingan ini. Pastinya ada rotasi-rotasi yang dimainkan seperti apa, supaya nanti ketika plan A satu nggak jalan, dia punya opsi kedua, yang lain. punya beberapa opsi based on apa yang dia mainkan di 3 pertandingan ini, termasuk juga satu lawan Arab Saudi nanti ya di Shenzhen. Mudah-mudahan sekalian mencoba lapangan pastinya kan di sana, sama ya finalisasi tadi squad. Jadi memang diperlukan banget ajang mini turnamen ini juga berarti ya Bang, buat salah satu persiapan yang paling penting juga. Nah kemarin kan di tanggal 13 Januari Coach Indra Syafri dan pemain timnas U20 kita sempat disamperin nih sama Coach Patrick Kluivert dan juga Denny Lanza di sela-sela latihan. Nah apa impresinya kira-kira gimana nih Bang? Kebetulan saya waktu itu ada agenda yang lain, tapi paling tidak begini, perkenalan dengan Patrick dan juga Denny Lanza pada saat itu juga menjadi sesuatu yang baru nih, dan Patrick bisa melihat juga waktu itu kan persiapan kita di U20, karena ini akan berkaitan juga dengan nanti program jangka panjang PSSI. Apalagi Patrick kan sudah bercerita dia kalau nanti jadi sampai 4 tahun dia kan punya 2 fase tuh nanti ya, fase yang 2 tahun pertama, fase 2 tahun berikutnya. Jadi kalau tim yang U20 ini sekarang sampai ke 3 atau 4 tahun yang akan datang, atau mereka akan menjadi opsi buat stok pemain-pemain nasional kita di tim senior. Nah, jadi paling tidak kemarin motivasi, kemudian juga dorongan kepada para pemain kita diberikan oleh Patrick, wejangan-wejangannya. Berikan wejangan-wejangan. Mas Sabto ngeliatnya gimana tuh kan banyak video beredar nih ya, menarik banget. Bahkan katanya Patrick Kluivert sempat terkejut karena Coach Indra Syafri pernah bawa kita menang juga. Iya, lawan Argentina. Walaupun partai uji coba, tapi kan itu sejarah buat kita. U20 bisa mengalahkan Argentina 2-1 di Korea. Iya, pasti langkah penting ya. Karena kan Patrick juga kan bertemu beberapa pihak ya, ketemu para pemain juga, pemain lokal yang ada di sini, ketemu perwakilan klub juga, ketemu Bang Zaki juga, ketemu juga U20 gitu yang kebetulan lagi ada TC di sini. Ya betul, kalau kita bicara jangka panjang kan sudah terlihat ya beberapa pemain yang punya kemampuan dan juga atribut untuk bisa mengetuk pintu senior lah. Yang kita sebut selalu Donitri kan ini pemain yang luar biasa sekali. Iya, ketenangan, composure, ini pemain yang levelnya sebetulnya bisa dikatakan sudah bisa dicoba di level senior gitu. Cuma kan jam terbang yang dibutuhkan. Dan lagi nanti ketemu pemain-pemain dari luar, pasti kan dia akan menambah lagi kemampuan dia untuk beradaptasi, kemampuan dia untuk menyerap ilmu dari para pemain. Ini yang terjadi pada Rizky Ridho kan selalu kita bilang pada Butan. Ketika berkumpul dengan pemain-pemain seperti ini kan kualitasnya akan naik. Ya harapannya ya Kadek, Donitri, dan yang lain-lain pastinya diintip oleh Patrick Kluivert. Kalau mereka punya kesempatan, harapannya juga menjadi pelatih yang fair pastinya ya. Kalau ada kesempatan, ini pemain punya kualitas, di liga dia main bagus, oke, gue coba gitu. Kalau dia bagus, bisa mempertanggungjawabkan pemanggilan, ya gue pertahankan di tim. Itu kan bisa dikatakan hal yang sangat wajar oleh pelatih dilakukan seperti itu. Ya harapannya para pemain ini melihat juga Patrick Kluivert kan selama ini gonjang-ganjing Sintayong, pengen tahu nih pelatih barunya seperti apa sih. Ternyata ya auranya emang kelihatan bintang ya. Ini pelatih yang ya kita akui lah selama dia menjadi pemain, punya karisma, kepercayaan diri dalam berkomunikasi, selalu ada aspek positif yang dia sampaikan dalam setiap tutur katanya. Jadi ya harapan kita transisinya smooth lah ya dari Sintayong ke Patrick Kluivert, dan dirasakan juga di semua level, tidak hanya di senior tapi juga di U20 dan ke bawah. Ngomong-ngomong Kluivert sama Lanza, ini Bang Zaki kayaknya udah sempat makan malam bareng nih. Saya gimana, Bang? Punya kesempatan 2 kali waktu itu bertemu pada saat konferensi pers di Mulia. Nah, sebelum konferensi kita ada chit-chat sedikit, kemudian juga pada saat makan malam dengan para pemilik klub Liga 1 waktu itu. Jadi ya memang betul ya katakan Mas Sabto, memang humble ya. Kemudian dia mau mendengar kondisi persepak bolaan di Indonesia nih. Juga dia bisa melihat, waktu itu pun kita sempat menyaksikan pertandingan ya. Waktu itu kalau nggak salah Borneo lawan apa ya waktu itu. Nah,
dia melihat juga kondisi stadion yang ada, ya. Kemudian juga klub-klubnya, banyak diskusi di sana, dan dia sangat optimis bahwa Indonesia bisa berkembang dunia sepak bolanya, bukan saja teknik dan juga ininya, tapi secara industri. Ini yang kita harapkan sih sebetulnya. Industrinya juga bisa berkembang gitu, ya, dengan tadi infrastruktur yang mulai, stadion kita sekarang yang direhab itu kan banyak dengan standar internasional. Nah, mudah-mudahan pengelolaan klub juga yang sudah mulai ke stage berikutnya lebih profesional dari sebelumnya. Ini juga mudah-mudahan bisa membantu iklim dunia sepak bola di Indonesia. Nah, bagaimana terus tahapan sepak bola usia dininya, tahapan-tahapannya. Ini jadi sangat penting karena nanti kita juga sedang menunggu direktur teknik yang akan dipilih oleh ketum kita ini siapa. Wah, ini juga menarik ya. Iya. Kira-kira siapa? Karena di sanalah yang akan menjadi dapurnya roadmap perkembangan sepak bola Indonesia, terutama pada saat tahapan di usia dini. Pastinya kita semua menantikan ya sebagai pecinta sepak bola Indonesia, sebagai supporter kita lihat ke depannya masa depan timnas kita baik senior maupun kelompok umur akan seperti apa. Semoga juga semakin maju dan pastinya kita harus selalu mendukung timnas kita, teman Nalar. Jangan julid-julid. Kita dukung terus aja, selalu optimis ya Bang. Satu waktu kita pasti bermain di Piala Dunia. Amin, pasti, amin. Very soon. Bang Zaki, terima kasih banyak udah main ke Tiki-Taka ke Nalar TV. Mas Sabto, terima kasih buat ulasannya hari ini. Nah, teman Nalar, kalau kalian punya pendapat sendiri atau punya pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Saya Nola Susterina, Mas Sabto Haryo, dan juga Bang Ahmad Zaki. Pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Bye, terima kasih.